अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes, and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी दुनिया तेरी ज़मीन, ये कहकर शान है तू है करीम। मेरे मौला सुन ले दुआ, हम बेबस है तेरे बिना, रोशन कर जहां। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedang berada di rumah Ustazah Okta, Ustazah dari TPQ Aliklas.
Selamat pagi Ustazah. Ya, pagi. Bisa Ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan saya Ustazah Okta yang mengaji di TPQ Al-Ikhlas. Baiklah, saya akan sedikit mewawancarai mengenai TPQ Al-Ikhlas. Ustazah bisa diceritakan tentang bagaimana latar belakang TPQ Al-Ikhlas, tentang berdirinya kapan? Jadi TPQ Al-Ikhlas ini berdiri tidak berjauhan dari berdirinya Masjid Al-Ikhlas tersebut. Jadi ketika Masjid Al-Ikhlas tersebut berdiri, tak lama dari itu berdiri juga TPQ Al-Ikhlas. Nah, pada tahun itu berdirinya Masjid Al-Ikhlas tersebut pada tahun 1997. Nah, tak lama dari itu juga didirikan juga TPQ Al-Ikhlas. Nah, artinya bisa dihitung saja dari tahun 97 sampai tahun 2001 itu sudah lama sekali berdirinya TPQ tersebut. Nah, kalau untuk berdirinya, yaitu latar belakang berdirinya tuh ya ketika ada masjid yang dibangun, otomatis tempat mengaji di dalam masjid tersebut harus juga ada. Baiklah, yang kedua Ustazah, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ustazah mengajar di TPQ Al-Ikhlas ini? Kalau untuk saya sendiri mengajar di TPQ Al-Ikhlas sudah 3 tahun. Dan berapa banyak santriwati dan santri pada saat ini Ustazah? Kalau untuk tahun ini ataupun beberapa tahun yang lalu, sebenarnya di beberapa tahun yang lalu itu banyak. Nah, karena di masa pandemi sekarang, tahun ini sangat merosot anak-anak mengaji di TPQ Al-Ikhlas. Untuk tahun ini saja, untuk santri putra terdapat 10 anak, untuk santri putri terdapat 16 anak. Jadi totalnya 26 santri. Ada berapa banyak Ustazah pada saat ini yang mengajar di TPQ Al-Ikhlas Ustazah? Untuk saat ini 2 guru. Yang pertama saya sendiri, Ustazah Okta. Kemudian ada satu lagi namanya Ustazah Rinda. Nah, Ustazah Rinda ini beliau yang mengetuai TPQ atau pembina dari TPQ. Jadi beliau ini merupakan sesepuh, bisa dibilang sesepuh dalam mengajar anak-anak yang ada di TPQ. Beliau sudah lebih 10 tahun mengajar di TPQ Al-Ikhlas ini. Itu. Oke. Bagaimana sistem belajar mengajar di TPQ Al-Ikhlas itu sendiri Ustazah? Untuk sistemnya sendiri, kami menggunakan metode yang mungkin umum digunakan pada TPQ yang lain, yaitu dengan metode Iqra. Nah, jadi untuk anak-anak yang baru mau belajar Al-Quran, mengenal Al-Quran, kami mengenalkan metode Iqra, yang dimana metode ini sebenarnya muncul tidak terlalu lama sih, bisa dibilang metode yang mungkin saat ini diterapkan di banyak anak-anak. Soalnya metode Iqra ini anak-anak mengenalkan satu persatu huruf, dari mulai huruf A sampai huruf Ya. Itu mereka dikenalkan dengan cara mereka melihat huruf tersebut dikenalkan oleh guru, kemudian juga dibacakan. Nah, ketika mereka sudah hafal satu persatu huruf, maka mereka bisa meneruskan ke Al-Quran. Untuk yang Al-Quran juga sebenarnya menggunakan metode itu juga, karena di sini kan mengaji artinya anak-anak itu mengenal Al-Quran, mengenal huruf Al-Quran. Kemudian ketika mereka sudah mengenal huruf Al-Quran, mereka memperbaiki bacaan. Nah, disinilah peran seorang ustazah, seorang ustadz untuk mendidik atau memperbaiki bacaan anak muridnya. Oke. Apakah siswa di sini sering mengikuti lomba-lomba di luar masjid atau di luar kelurahan atau di mana Ustazah? Kalau untuk lomba sendiri, anak-anak jangankan di dalam lingkungan
lingkungan masjid, maka di luar anak-anak sangat antusias sekali jika mendengar yang namanya lomba. Nah, jadi di kegiatan lomba itu, sebelum kami mengirim anak-anak di tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan, kami mengirim anak-anak itu untuk bertanding sama mereka pada di saat ada event-event penting, hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian pokoknya di hari-hari besar itu kami selalu mengadakan lomba seperti lomba azan, lomba mengaji, lomba dai-daiyah untuk melatih kreativitas anak-anak, melatih lomba surat-surat pendek gitu. Nah, ketika mereka sudah terbiasa dengan lingkungan yang selalu bertanding gitu kan. Bertanding, lingkungan yang selalu bersaing. Nah, dari situ kan melatih mental mereka untuk bersaing-saing sama mereka. Baru kemudian selanjutnya mereka ditandingkan untuk dikeluar. Nah, kemudian ketika anak-anak sudah terbiasa dengan perlombaan di sekitar mereka, barulah anak-anak yang memang memiliki potensi, anak-anak yang memiliki mental juara, baru kami kirim untuk bertanding di luar lingkungan mereka. Contohnya seperti di kelurahan, antar kecamatan, kemudian meningkat lagi antar kota, bahkan bisa juga antar tingkat nasional, provinsi gitu. Oke. Selanjutnya, apakah TPQ ini sebelum memulai mengaji membaca doa terlebih dahulu, dan doa apa yang dibaca pada saat sebelum mengaji tersebut? Ya tentu, kalau untuk doa itu pasti sebelum memulai belajar itu pasti kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doanya sendiri sebenarnya banyak sekali yang kami ajarkan kepada anak-anak sebelum memulai mengaji. Contohnya seperti Al-Fatihah, itu sangat penting sekali, Al-Fatihah. Kemudian doa sebelum belajar atau doa penerang hati. Nah, kemudian juga diselingi dengan murojaah, ayat-ayat pendek, itu juga. Untuk penutupnya sendiri diakhiri juga dengan doa, yaitu doa surat Al-Asr, kemudian diselingi juga dengan lagu-lagu anak-anak Islami di akhir, jadi mereka tidak merasakan bosan. Oke. Selanjutnya, apa kegiatan santri dan santriwati di sini pada saat menunggu giliran mereka untuk mengaji? Kalau untuk menunggu giliran mereka, kami sibukkan dengan mereka menulis. Karena kalau mereka tidak dikasih kegiatan, maka mereka akan ngobrol. Ketika mereka datang, semuanya sudah duduk rapi, maka anak-anak tersebut kami suruh untuk menulis soal-soal yang akan ngajikan nanti. Nah, jadi sebelum dia ngaji, dia harus nulis dulu apa yang bakal di ngajiin nanti. Ketika dia sudah selesai, baru mereka maju satu persatu. Setelah itu dinilai. Iya. Kemudian dinilai. Kemudian jika mereka ingin menggambar, itu kami perbolehkan ketika sudah mengaji. Oke. Selanjutnya, berapa jumlah santriwati yang Al-Quran dan santriwati yang Iqra? Kalau untuk keseluruhan santri putri dan santri putra itu, untuk yang Al-Quran ada 10 anak. Kalau yang Iqra ada 16. Oh, 16. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustazah, di mana biasanya anak-anak mengaji? Kalau tempat mengaji anak-anak itu kami kemarin di dalam masjid itu sendiri. Jadi ada di samping bisa dibilang di shop perempuan. Di shop perempuan itu kan sering tidak terpakai kalau di sore hari kan. Kalau di tempat shop laki-laki banyak yang kayak bapak-bapak yang mau sholat. Nah, kalau di tempat shop perempuan kan jarang. Jadi kami memakai di pinggiran shop perempuan itu di sebelah kiri. Nah, di dalam masjid itu beberapa tahun yang lalu kami di dalam masjid. Kemudian alhamdulillah di tahun ini dibangun gedung atau tempat
khusus untuk anak-anak TPA mengaji. Nah, itu letaknya di samping tempat marbot. Nah, jadi di samping itu ada kamar marbot atau rumah khusus marbot. Kemudian di sampingnya itu disiapkan untuk anak-anak TPQ mengaji, dan di sampingnya lagi ada tempat untuk anak Irma atau Ikatan Remaja Masjid berkumpul seperti itu. Selanjutnya Ustazah, apakah anak Irma sering ikut andil dalam mengajar di TPQ tersebut? Ya, tentu. Kalau untuk anak-anak Irma sendiri, mereka itu selalu diikut sertakan dalam mengajar anak-anak, karena jika ada kendala guru atau ustazah yang tidak bisa hadir, maka mereka bisa menggantikan seperti ini. Kemudian juga ketika terdapatnya lomba-lomba, terdapat kegiatan event-event besar yang mengharuskan anak-anak TPQ ikut, maka remaja masjid harus diikut sertakan dalam mengawas atau mengatur anak-anak seperti itu. Baiklah, sekian dari saya Ustazah. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama adik-adik dari TPQ Al-Ikhlas. Baiklah, Ibu mau bertanya sedikit tentang TPQ Al-Ikhlas. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Adik Fikri dan Adik Putra mengaji di TPQ Al-Ikhlas? 1 tahun, Adik Putra? 2 bulan. Baiklah. Pertanyaan kedua, kalau boleh tahu, Adik Fikri dan Adik Putra sudah Iqra berapa, Dek? Al-Quran juz 3, Kalau Adik Putra? Iqra 1. Oke. Pertanyaan selanjutnya, biasanya ketika menunggu giliran mengaji, Adik Putra dan Adik Fikri ngapain? Menulis dan menggambar. Adik Putra? Menulis dengan menggambar. Sama. Pertanyaan selanjutnya, sesudah mengaji, apakah di TPQ Al-Ikhlas memiliki hafalan? Ada Hafalan apa, Dek Fikri? Al-Lail dan Al-Adiyat. Kalau Adik Putra? Al-Falak dengan Anas. Anas. Oke. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana cara ustazah-ustazah di TPQ Al-Ikhlas mengajar? Baik dan senang. Adik Putra? Baik dengan senang. Oke. Selanjutnya, bagaimana tanggapan-tanggapan Adik tentang Ustazah Okta dan Ustazah Rinda? Ustazah Okta Baik. baik, Ustazah Linda baik. Baiklah, selanjutnya, apakah Adik Fikri dan Adik Putra sering mengikuti lomba-lomba? Sering. Lomba apa biasanya yang diikuti Adik Fikri? Azan dan warnai. Azan dengan warnai. Selanjutnya, di mana biasanya Adik Putra dan Adik Fikri mengikuti lomba? Di masjid. Oke, selanjutnya, dari jam berapa sampai jam berapa Adik Fikri dan Adik Putra mengaji di TPQ Al-Ikhlas? Jam 4 sampai jam 5. Pertanyaan terakhir, dalam 1 minggu, berapa hari kalian mengaji di TPQ Al-Ikhlas? 4 hari. 4 4 hari. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Anak-anak, ibu akan absen. Abi? Hadir?
ngadap ke kawan-kawannya. Selanjutnya buku dan pihak ringan. Coba belajar praktekkan buku yang benar kayak mana? Setelah itu kencing tidak. Setelah itu sujud. Kamu sujudnya kayak mana? Ini sama ya anak-anak seperti ini. Siku ini ditempelkan di sini. Nggak sama. Seperti ini yang benar. Maka laki-laki diangkat. Laki-laki coba tarik sini nanti. Sujud yang benar laki-laki coba sujud nanti. Sujud Allah Akbar lain yang benar. Pinter. Masih ada situ. Setelah yang ke-8 yaitu sujud di antara dua sujud. Ini anak-anak duduk di antara dua sujud yang benar seperti ini. Paham? Paham, Bu. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Siapa yang bisa baca tasyahud akhir? Bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng. Bapak saya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yuhan Nabi wa Yang ke-11 yaitu membaca salawat Nabi. Di membaca tasyahud akhir diselipkan salawat Nabi. Apa salawat Nabi? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang ke-12 yaitu salam. Yang terakhir tertib. Tertib di sini mengikuti dari nomor 1 sampai 12 itu tersusun rapi. Selanjutnya sunnah salat. Sunnah salat yang pertama yaitu membaca doa iftitah. Yuk kita membaca doa iftitah bareng-bareng. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Yang kedua membaca ta'awuz. Pasti kalian tahu kan ta'awuz? Apa ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu di dalam sholat itu sunnah. Sunnah tadi artinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu arti sunnah. Paham? Yang ketiga yaitu membaca basmalah. Yang keempat mengucapkan tasbih, sujud dan ruku. Yang kelima ucapkan Rabbi firli. Sekian dari Ibu. Sekian materi yang telah Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun.
sini ada materi yang telah Ibu sampaikan. Apakah kalian paham? Kalau sudah paham, Ibu akan bertanya, apa itu sunnah? Ziva? Pintar. Yang kedua, Ibu akan siapa di sini yang tahu dia salat subuh? Zahira? Oke, siapa lagi yang tahu niat salat zuhur? Zuhur? Siapa yang tahu niat salat asar? Ya. Asri, salli, siapa yang tahu niat salat maghrib? Siapa yang tahu niat salat isya? Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon maaf ampun. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Bismillah. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह।
किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है।